Baik ya. Jadi ini adalah pertemuan kedua. Tadi kita membicarakan pengertian hukum. Sebelum masuk ke sosiologi, saya masuk ke pengertian hukum. Ini ada Utrecht, Simorangkirwono, kemudian ada Kansil. Ini hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dibuat oleh lembaga yang berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat dengan memuat ancaman hukuman apabila dilanggar. Ini unsur-unsurnya itu, objeknya ini mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kemudian ada pembuatnya, yaitu badan resmi. Kemudian tadi kalau di Indonesia tahu ya, ada di tingkat undang-undang itu ada pemerintah dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang di pusat itu. Kemudian kalau di bawah peraturan undang-undang kan ada putusan dari presiden, menteri dan seterusnya. Dan peraturan itu bersifat memaksa. Kemudian ada sanksinya. Mungkin ini sudah diketahui ya, sudah diketahui. Tadi juga ada yang kesempatan berbicara tadi juga mengemukakan tentang dalam keadaan dari segi waktu, dari dulu sampai sekarang, bahkan nanti dari masyarakat tradisional modern ya, betapa itu menunjukkan betapa pentingnya hukum. Malahan ya, hukum harus bisa membuat peraturan untuk keadaan situasi masyarakat ini supaya ada mungkin unsur keadilan lah, ketertiban. Kita masuk ke pertemuan kedua. Ini adalah mengenai pengertian sosiologi hukum. Kalau tadi pengertian hukum, sekarang pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini menurut Suryono Sukanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan. Jadi cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis ya, analisa berdasarkan analisa ya, analisa dan empiris. Empiris itu kan fakta-fakta di lapangan ya, empirik, yang menganalisa dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Jadi sosiologi hukum ini memiliki keunikan, dia tidak hanya membahas hukum saja, tapi juga gejala-gejala lainnya dalam masyarakat. Dan juga sosiologi hukum tidak hanya membahas gejala-gejala dalam masyarakat saja, tapi dikaitkan dengan hukum. Nah, timbal balik. Jadi ada dua objek yang dijadikan satu, hukum dan gejala-gejala masyarakat. Menurut Sacipto Raharjo, tadi Suryono Sukanto, sosiologi hukum, sociology of law, adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Jadi ini hukum ini ternyata luas ya, tidak hanya masalah peraturan tertulis, tetapi menyangkut perilaku. Pengetahuan hukum karena perilaku masyarakat ini dalam konteks sosial itu bisa berkaitan, saling memengaruhi antara hukum, peraturan, bagaimana diterapkan terhadap masyarakat. Apakah mengubah perilaku masyarakat atau kebalikannya, perilaku masyarakat ini yang bisa menciptakan hukum-hukum baru. Karena mungkin ada pengaruh-pengaruh
di daerah, pengaruh nasional, pengaruh internasional, pergaulan. Nah, ini kemudian menurut R.O.C. Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Jadi kalau Suryana Sukanto ini mirip ya dengan ini. Kemudian H.L.A. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum, ini hukum ya, mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat. Nah, ini agak harus pelan-pelan menangkap ini ya. Jadi menurut Hart, sosiologi hukum itu mengungkapkan. Sosiologi hukum itu harus bisa menyingkapkan, mengungkapkan bahwa hukum itu mengandung di satu aspek itu unsur kekuasaan, penguasa ya, memiliki kuasa secara resmi mengenai kewajiban tertentu di dalam masyarakat gitu. Jadi memang hukum ini menurut Hart itu ada penguasa, ada masyarakat, seakan-akan ya memang berbeda gitu ya. Kekuasaan dianggap punya penguasa, punya kekuasaan, kalau masyarakat dianggap tidak punya kekuasaan, pelaksana saja. Sehingga kalau ini terjadi interaksi, entah mungkin secara ekstrim tirani gitu ya, kekuasaan yang dipaksakan, atau lemah, penguasanya lemah, masyarakatnya yang kuat. Nah, ini disingkapkan melalui ilmu sosiologi hukum. Jadi hukum tidak hanya, kalau hanya peraturan kan tanpa empirik ya. Nah, dalam membuat skripsi kan nanti bisa hanya teori, misalnya analisa undang-undang tertentu, bisa juga gejala ada dalam masyarakat, bisa juga di yang kasus di pengadilan misalnya, ini kan ada empiriknya, ada undangnya ya. Jadi ini pertemuan-pertemuan awal ini menyinggung mengenai apakah hukum itu, bagaimana kita memahami hukum, terus apakah sosiologi hukum. Sosiologi hukum. Saya membuka dialog ya. Mungkin ada yang menanggapi soal ya pengertian sederhana atau singkat sosiologi hukum ini, apakah bisa dimengerti apa tidak, atau bagaimana. Saya persilahkan. Monggo. Ada enggak? Ada Pak, mau bertanya nih Pak. Ya. Izin bertanya Pak, nama saya Ridwan Pak. Ridwan ya. Ini Pak, saya mau menanyakan tentang sosiologi hukum. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa sosiologi hukum itu adalah penetapan hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang mutlak. Maksudnya dia itu seperti mutlak, berarti di sini kita menjelaskan tentang hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu kan ada sesuatu yang datang dari langit melalui kitab-kitabnya. Apakah itu mutlak, tidak bisa dibantah dengan yang lain-lain gitu? Ya. Hubungannya tadi dengan sosiologi hukum tadi apa? Dengan kekuatan hukum Pak, kekuatan hukum. Oh, kekuatan hukum. Ada Ya, hukum kesepakatan dalam masyarakat itu menurut saya ya bisa dikaji ya, karena mungkin masyarakat tertentu menerapkan hukum tadi, hukum Tuhan ya, dari
kitab tertentu di wilayah tertentu. Misalnya yang saya dengar itu Aceh ya. Aceh itu Ya, kan menerapkan prinsip hukum Islam. ya, betul. Nah, itu bisa diteliti sejauh mana? Ya, misalnya apakah diterapkan 100% atau 50%? Atau dalam kasus tertentu tidak diterapkan sama sekali, atau dalam kasus tertentu 100% diterapkan. Nah, itu juga menarik. Itu juga bisa menjadi ruang lingkup sosiologi hukum. Ya, menarik itu ya. Mungkin tidak hanya Aceh, mungkin di tempat lain bisa juga ya. Atau mungkin apa itu ada peraturan bank syariah itu ya. Itu kan tentunya eh, ini apa ya? Idenya kan dari hukum syariah itu kan hukum Islam ya. Bagaimana prinsip bank syariah ini terus dibandingkan dengan bank biasa misalnya. Itu juga bisa pengaruhnya sejauh mana, pengaruh pengaruh perilakunya. Misalnya dalam hal bunga, menerapkan bunga dan tidak. Yang dipakai kalau di bank itu kan bunga, bank umum ya. Kalau di bank syariah mungkin bukan bunga ya, apa ya? Nah, itu mungkin bisa juga menarik. Mungkin di bank syariah mudah apa, tapi sistem mudharabahnya yang perjanjiannya ada. Suaranya agak keras ya. Saya ini agak terganggu dengan yang di luar. Ya. Izin menambahkan Bapak sebelumnya. Ya. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Indah. Ya. Tadi yang ditanyakan kalau memang di bank umum itu pada umumnya kan memang menggunakan sistem bunga ya Pak ya. Ya. Kalau nanti di syariah seperti BTPN syariah atau bank-bank syariah lain itu nanti namanya bagi hasil. Oh ya betul, Di situ bagi hasil. bukan bunga tetapi bagi hasil Ya. dari penghitungan margin seperti Ya. itu. Terima kasih. Iya betul, itu namanya memang bagi hasil lah. Kan itu bisa diteliti, misalnya bagi hasilnya seperti apa, bagaimana bagi hasilnya, yang sebagai ukurannya seperti apa gitu kan bisa. Sangat pernah menanyakan kepada orang perbankan Pak, Ya. yang memberitahu kalau dalam sistem yang bank syariah mengatakan itu mudharabah bagi hasil, sistem kita dikatakan bunga, kita juga sebenarnya bagi hasil karena kita memberikan uang misalnya 10 juta rupiah, kita cuma memasuk 1% katanya. Ya. Lalu sisa yang keuntungan kan di itu, kecuali bank syariah itu dia tidak memakai talent waktu Pak, itu yang dikatakan. Ya. Bingung dan saya perlu mengkaji lebih dalam lagi mengenai hal-hal tersebut. Ya. Karena yang di perbankan konvensional itu cuma nama aja berbeda, tapi perakatannya sama kayaknya dia bilang, kecuali tidak memakai talent waktu katanya. Kalau selama masih memakai talent waktu itu sebenarnya terhitung juga. Ya. Iya, ya. Itu kan perlu diteliti ya, dan ada satu dasarnya kan, di dalam penulisannya kan ada sumbernya, entah mungkin peraturan Menteri Keuangan atau Bank Indonesia, Kepala Bank Indonesia, apa OJK. Nah, itu kan dulu terus kemudian penerapannya di bank syariah itu seperti apa, apakah betul dilaksanakan persis seperti itu atau tidak. Nah, itu menarik. Itu juga mengenai, khususnya mengenai perilaku masyarakat perbankan, atau dari pihak nasabahnya bagaimana menerima itu. Mungkin nasabahnya punya dua bank konvensional dan bank syariah. Lah, mereka tanggapannya bagaimana kan perlu wawancara, apakah sejauh ini tahu. Mungkin ada yang seneng, oh saya seneng ini aja, yang lain oh saya seneng itu. Nah, bisa juga toh. Nah, itu bisa juga diteliti mengenai perilaku masyarakatnya. Mungkin juga ada keberatan tertentu ya dicatat misalnya. Berarti sebenarnya ini Pak, untuk produk hukum ini tergantung
psikologi masyarakat yang ada di tempat itu ya untuk melakukan kesepakatan hukum-hukum dan undang-undang yang berlaku ya Pak. Ada yang sifatnya masyarakat tertentu lokal, ada yang sifatnya nasional kan. Kalau nasional ini kan berlakunya secara umum, semua wilayah berlaku. Tetapi kalau perilaku pribadi itu kan hanya sikap, menyikapi dengan pola pikirnya, mungkin keyakinannya dia kan seperti itu. Jadi perilaku hukumnya masyarakat itu, nasabah bank itu kan bisa berbeda. Tapi kalau peraturan umumnya kan bisa sama ya, karena dari pemerintah atau dari instansi tertentu, badan hukum tertentu, misalnya BI, dia menerapkan secara umum atau dengan pengecualian misalnya, semacam itu. Apakah boleh izin menambahkan Bapak? Ya, silahkan. Ya, sebelumnya saya ingin menambahkan terkait dengan pernyataan dari bukan pernyataan tetapi kalimat-kalimat dari Pak Ridwan. Di Ya. sini saya ingin berpendapat jika tadi dikatakan bahwa bank konvensional dan bank syariah itu harusnya itu sama, kan kita kan sama-sama ibaratnya ada bunganya, tetapi kalau menurut saya itu tidak sama. Karena apa? Karena perbedaan yang sangat mendasar antara bank konvensional dan bank syariah itu terletak pada akadnya dan prinsip yang ada di dalamnya. Nah, perbedaannya paling menonjol itu ketika di bank konvensional itu kan dia hanya mengacu pada aturan nasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan nanti kalau seumpama seperti bank syariah lainnya itu dia berdasarkan mengacu pada hadis ataupun dari Al-Quran yang diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya itu menganut prinsip hukum Islami seperti itu. Nah, nanti perbedaannya antara hukum konvensional dan hukum syariah itu adalah ketika di hukum konvensional dia adalah bunga ya Pak ya, tetapi kalau di yang syariah tadi itu ada yang namanya akad. Jadi akadnya namanya akad murabahah seperti itu. Jadi nanti semuanya itu ada akadnya, dan bagi hasil, perbedaan dari bagi hasil sendiri kalau seumpamanya kita ingin bagi hasil nih di bank syariah itu beda ya dengan apa itu namanya bunga. Soalnya kalau bunga itu dibuat perjanjian awal dengan pedoman harus selalu untung, tetapi nanti ketika bagi hasil itu besarnya rasio dibuat dengan pedoman untung rugi seperti itu. Jadi beda antara bunga dengan bagi hasil itu menurut saya juga berbeda dari segi itu. Terima kasih. Ya, jadi ada alasannya kan, misalnya oh ini beda karena begini. Terus tadi kalau ada yang berpendapat sama harus punya alasan juga. Sama itu maksudnya begini. Jadi harus ditimbang keduanya toh. Apakah perbedaannya masing-masing seperti apa, terus apakah ada persamaannya. Kalau ada persamaannya dalam hal apa? Mungkin terhadap laporan bank atau terhadap penerapan nasabah, ya tentu kan ada beda, ada ininya. Ya kalau untuk persamaannya sendiri. Mau melanjutkan Pak? Ya. Tadi kan dikatakan tentang sistem murabahah, tentang sistem bagi hasil dalam syariat Islam. Kalau kita meneliti lebih jauh dan